Sontak penemuan jenazah Kepala Kantor Cabang Perwakilan Bank BUMN ini membuat geger warga Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi, di video aku kali ini, aku akan berbagi cerita ke kalian semua tentang salah satu kasus yang lagi viral dan rame belakangan ini, yaitu kasus meninggalnya seorang pria bernama Ilham Pradipta yang merupakan Kepala Cabang BRI Cempaka Putih di Jakarta Pusat. Kasus itu disebut-sebut bukan tindakan kriminal biasa karena melibatkan jaringan besar serta beberapa aparat di dalamnya. Penasaran kenapa kasus itu sampai disebut seperti itu dan bagaimana sih kronologi sebenarnya di balik kasus ini? So, tonton videonya sampai selesai karena aku akan jelasin secara lengkap buat kalian semua. Siapa itu Ilham? Oke, jadi buat kalian yang belum familiar sama kasusnya dan bertanya-tanya siapa itu Ilham, Ilham itu merupakan seorang pria dengan nama lengkap Muhammad Ilham Pradipta dan berusia 37 tahun. Nah, Ilham ini itu tuh menjabat sebagai Kepala Cabang BRI Cempaka Putih di Jakarta Pusat. Dari sini kita tuh bisa melihat bahwa Ilham ini memiliki posisi atau jabatan yang cukup tinggi di salah satu bank BUMN Indonesia. Namun, siapa sangka bahwa jabatan dan posisi Ilham yang tinggi ini itu tuh merupakan pemicu di balik terjadinya serangkaian kejahatan kepada Ilham. Kejahatan apakah itu? Kita langsung aja masuk ke kronologi awal kasusnya. Kronologi kasus Ilham Pradipta. Jadi ceritanya pada hari Rabu tanggal 20 Agustus tahun 2025, pada saat itu siang menjelang sore, Ilham ini tuh sedang berada di parkiran Lotte Mart, Pasar Rebo, Jakarta Pusat. Pada saat Ilham itu sedang berada di parkiran swalayan tersebut, tiba-tiba saja datang sekelompok orang tidak dikenal yang memaksa Ilham untuk masuk ke sebuah mobil. Nah, hal ini ternyata terekam oleh kamera CCTV yang ada di sekitaran sana, di mana di kamera CCTV tersebut terlihat bahwa Ilham itu sempat melakukan pemberontakan, yaitu sempat berusaha untuk kabur. Namun karena Ilham ini tuh kalah jumlah, para pelaku pun berhasil membawa Ilham masuk ke mobil tersebut. Dan mobil ini ternyata merupakan mobil Avanza putih. Setelah sekelompok orang tersebut itu berhasil membawa Ilham masuk ke dalam mobil, mereka pun buru-buru meninggalkan lokasi. Terus, setelah sekelompok orang itu berhasil membawa Ilham masuk ke dalam mobil Avanza putih tersebut, Ilham ini tuh sempat dipindahkan juga ke mobil lain, yaitu mobil Fortuner, entah dengan alasan apa. Setelah kejadian tersebut berlangsung, esok harinya, tepatnya pada hari Kamis tanggal 21 Agustus tahun 2025, Ilham itu tiba-tiba ditemukan meninggal dunia oleh seorang warga di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Jadi ceritanya pada saat itu ada nih seorang warga yang seperti melihat sesuatu di semak-semak. Setelah didekati, ternyata sesuatu tersebut itu merupakan jasad seorang pria. Nah, karena penemuan jasad ini, warga pun langsung melaporkan hal ini ke polisi, dan polisi pun datang ke lokasi untuk mengidentifikasi identitas korban, dan setelah diidentifikasi, ternyata jasad pria tersebut itu merupakan jasad Ilham Pradipta. Nah, menurut pengakuan warga yang menemukan Ilham pertama kali, di sana kondisi Ilham itu sudah mengenaskan, di mana ia itu ditemukan meninggal dunia dengan posisi tangan dan kakinya tuh terikat, serta mata dan juga mulutnya itu tuh ditutupi oleh lakban. Tak hanya itu, badan dari Ilham pun dipenuhi oleh luka memar. Kemudian, setelah penemuan tersebut, jasad Ilham pun dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Setelah hasil otopsinya ini tuh keluar, terungkaplah bahwa Ilham ini tuh meninggal akibat luka parah yang ada di bagian kepala dan juga dada. Nah, luka tersebut diduga disebabkan oleh benda tumpul.
Selain itu, ada juga tanda-tanda kekerasan lain yang memperkuat bahwa Ilham ini tuh telah dianiaya oleh seseorang dan kematiannya ini tuh bukan merupakan kematian yang alami. Namun, polisi itu masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi keluar supaya bisa benar-benar memastikan penyebab kematian dari Ilham. Setelah jasadnya itu berhasil diotopsi, pada malam harinya juga di hari Kamis tanggal 21 Agustus tahun 2025, jenazah Ilham pun dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Proses pemakaman itu berlangsung penuh haru, di mana pihak keluarga dan juga rekan yang hadir itu masih tidak menyangka atas apa yang terjadi kepada Ilham. Kemudian setelah penemuan jasadnya tadi, polisi pun langsung bergerak untuk melakukan pemeriksaan dan penyelidikan, dan hingga kini telah ditetapkanlah kurang lebih 15 orang pelaku terkait kasus ini. Para pelaku tersebut ternyata terdiri dari 4 kelompok yang memiliki peran dan tugasnya masing-masing dalam kasus ini. Jadi, mereka itu kan dibagi menjadi 4 kelompok. Nah, kelompok yang pertama itu merupakan orang-orang yang bertugas untuk menyusun rencana ini atau kita sebut sebagai otak ya. Lalu kelompok yang kedua itu merupakan kelompok pengintai yang bertugas untuk mengawasi gerak-gerik Ilham. Nah, kelompok yang ketiga itu tuh merupakan kelompok penculik, di mana mereka lah yang ditugaskan untuk menculik Ilham dan juga mereka lah yang tertangkap oleh kamera CCTV. Dan kelompok yang keempat itu ada kelompok penganiaya atau eksekutor, di mana mereka lah yang melakukan penganiayaan kepada Ilham sampai Ilham ini tuh meninggal. Dari sini kita tuh bisa melihat bahwa para pelaku itu sudah mempersiapkan hal ini dengan baik dan juga terorganisir, dan itu bukan merupakan perilaku yang spontan. Dari ke-15 pelaku tersebut, baru 4 diantaranya yang namanya tuh sudah resmi dirilis, yaitu yang pertama ada Dwi Hartono, lalu yang kedua ada Candy alias Ken, yang ketiga itu tuh ada Yohanes Joko, dan yang keempat ada Antonius Aditya. Di antara keempat nama ini, Dwi Hartono ternyata merupakan seorang pengusaha bimbel serta motivator, di mana Dwi ini memiliki perusahaan dengan nama Digitalisasi Aplikasi Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan online, serta memiliki channel YouTube bernama Klan Hartono yang sering membahas tentang motivasi. Itu, kalau hidup harus bergengsi ya. Kita sukses, kita maju, kita pintar, kita hebat, kita keren, itu bergengsi ya. Jadi kalau gengsian dengan bergengsi itu beda. Siapa sangka bahwa ternyata sosok inspiratif tersebut merupakan salah satu dalang dari kasus ini. Sedangkan nama-nama pelaku yang lainnya itu tuh masih belum dipublikasi oleh polisi. Yang bikin kasusnya itu makin rumit adalah karena keterlibatan beberapa aparat yang ternyata membantu kelompok ini. Menurut polisi, aparat-aparat tersebut tuh setuju dan turut bergabung karena mereka ini tuh dijanjikan uang dengan jumlah yang besar apabila operasi atau misi dari kelompok ini tuh berhasil. Sampai sini kalian tuh pasti bertanya-tanya kan tentang misi atau operasi apa sih yang dilakukan oleh para pelaku ini dan apa tujuan mereka semua melakukan ini? Dan ternyata motif utama pelaku melakukan ini semua adalah karena para pelaku ini tuh mengincar uang dari rekening dorman. Dan rekening dorman sendiri itu tuh merupakan rekening yang sudah lama tidak aktif, tidak digunakan untuk transaksi, tapi masih memiliki saldo. Jadi kalau misalnya kalian mempunyai rekening tapi sudah lama tidak kalian gunakan, sudah lama kalian tidak gunakan untuk transaksi juga, dan masih memiliki saldo, itu disebut sebagai rekening dorman. Nah, para pelaku ternyata melihat ini semua sebagai peluang kejahatan finansial, di mana para pelaku ini berencana untuk memindahkan uang dari rekening-rekening dorman tersebut ke rekening yang mereka sudah sediakan. Karena kalau rekening-rekening tersebut tuh dikumpulkan, jumlahnya tuh pasti akan sangat besar.
Hal itu dimulai ketika ada salah seorang dari pelaku yang memiliki data-data dari rekening dorman tersebut. Kemudian, pelaku yang memiliki data dari rekening dorman ini mengajak orang lain untuk turut bergabung dalam operasinya dengan menjanjikan sejumlah uang. Karena dijanjikan uang yang cukup besar, banyak banget tuh orang yang tertarik, dan beberapa di antara mereka itu tuh ada yang merupakan aparat, ahli IT, serta pengusaha. Nah, mereka semua ini bergabung dan turut menggunakan kekuasaan serta posisi yang mereka miliki supaya operasi atau misi mereka kali ini tuh berhasil. Tapi masalahnya adalah kalau mereka semua ini tuh ingin misi kali ini tuh berhasil, mereka tuh membutuhkan orang dengan posisi yang tinggi di bank untuk diajak kerjasama supaya mereka itu bisa memindahkan uang dari rekening-rekening dorman tersebut ke rekening yang mereka sudah siapkan secara aman. Alhasil, mereka tuh menargetkanlah Ilham yang mempunyai posisi cukup tinggi di Bank BRI. Diduga para pelaku tersebut tuh sudah melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada Ilham dan mengajaknya untuk ikut kerjasama. Tapi karena Ilham itu nggak kunjung setuju, akhirnya supaya rencana mereka itu tetap berjalan dan berhasil, para pelaku pun kemudian memikirkan dua opsi tambahan. Di mana opsi yang pertama itu tuh mereka tuh akan menculik Ilham terlebih dahulu dan melakukan pemaksaan serta ancaman menggunakan kekerasan agar Ilham itu setuju, dan apabila Ilham sudah setuju, mereka pun baru melepaskan Ilham. Kemudian opsi yang kedua itu tuh sama dengan opsi yang pertama, hanya bedanya di sini apabila Ilham itu tidak setuju dan apabila Ilham itu menjadi ancaman bagi para pelaku, mereka pun tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa Ilham. Nah, akhirnya opsi kedua inilah yang terjadi. Kemudian kabar terbaru itu menyebut polisi itu sudah menetapkan kurang lebih 15 orang tersangka dan juga sudah menangkap sebagian di antaranya. Sementara sisanya itu tuh masih dalam proses pengejaran. Polisi juga mengatakan bahwa mereka ini tuh masih mendalami lebih jauh terkait peran dari para aparat yang ikut terlibat, dan mereka juga tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tambahan dari kasus ini. Kemudian, polisi juga menegaskan bahwa para tersangka tersebut akan dikenakan pasal penculikan atau perampasan kemerdekaan dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara. Hal ini dilakukan polisi karena menurut mereka, para tersangka itu tidak berniat untuk menghabisi nyawa korban, meskipun akhirnya korban ini tuh meninggal dunia. Tapi memang hukuman tersebut tuh masih belum dipastikan dan masih bisa berubah. Kalau menurut kalian gimana? Apakah hukuman 12 tahun penjara ini tuh setimpal dengan apa yang terjadi kepada korban? Menurut aku sendiri itu sangat tidak adil ya, apalagi hal itu berkaitan dengan nyawa seseorang. Oke, jadi itu dia tadi kasus Ilham Pradipta. Gimana menurut kalian kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dari kasus ini kita tuh bisa melihat bahwa manusia bisa saja berubah menjadi sangat jahat dan juga menganggap nyawa seseorang itu merupakan hal yang remeh apabila itu tuh berkaitan dengan uang atau kekuasaan. Aku sendiri berharap semoga kasus ini tuh diusut secara tuntas dan para pelaku pun mendapatkan hukuman yang setimpal. Dan mari kita sama-sama doakan juga semoga mendiang Ilham Pradipta ini ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan kasus-kasus serupa. Tulis juga di kolom komentar kasus mana lagi yang harus kita bahas ke depannya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.